Namo Buddhaya. Ibu bapak serta saudari sedharma yang berbahagia, pada tanggal 7 Mei 2020 ini, tepatnya jam 17:44 menit dan 51 detik waktu Indonesia Barat, kita semua akan merayakan detik-detik Waisak 2564 tahun Buddhis. Ada yang berbeda pada perayaan tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Saat ini dunia, termasuk juga negara kita tercinta Indonesia, sedang prihatin dan berduka dengan adanya wabah pandemi penyakit COVID-19. Sesuai dengan surat Dirjen Bimas Buddha tentang himbauan pelaksanaan ibadah, dengan demikian suasana Waisak kita tahun ini harus menyesuaikan dengan anjuran pemerintah dengan larangan untuk berkumpul dan beribadah secara massal. Maka detik-detik Waisak 2564 ini pun kita laksanakan dari rumah masing-masing saja. Bukan hanya umat Buddha, saudara-saudara kita yang beragama lain pun merasakan hal yang sama. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang berbahagia, Waisak memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha pada tahun 623 sebelum Masehi, pencapaian penerangan sempurna, dan parinirwananya Guru Agung Buddha Gautama. Semua itu terjadi pada saat bulan Purnama Sidhi di bulan Waisaka pada tahun yang berbeda. Apakah dengan tidak merayakan secara bersama-sama ada yang berbeda? Tentu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tapi makna dari suatu perayaan hari besar keagamaan bukan terletak pada seremonialnya, tapi dari bagaimana kita menyikapi makna yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari makna Waisak kita kali ini. Bagaimana Pangeran Siddhartha melepaskan kemelekatannya terhadap tahta, harta, dan keluarga untuk menjadi pertapa demi mencari obat bagi penderitaan makhluk hidup. Bagaimana beliau dengan tekad yang sangat kuat berhasil mencapai penerangan sempurna, dan bagaimana beliau dengan cinta kasihnya yang luar biasa selama 45 tahun membabarkan Dharma kepada semua makhluk. Satu kalimat yang bisa kita petik adalah melepaskan ego, kerja keras, dan memberi atau menolong kepada sesama. Marilah dengan tema Waisak 2564 Magabutri yang sudah ditetapkan oleh pengurus pusat, yaitu semangat Trisuci Waisak, meningkatkan moderasi beragama umat Tridharma. Kita tingkatkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Akhirnya, kepada seluruh pandita dan dharma duta, pengurus-pengurus daerah, pengurus-pengurus cabang, dan umat Magabutri se-Jawa Barat, saya atas nama pimpinan wilayah Magabutri Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Trisuci Waisak 2564 tahun Buddhis. Semoga berkah Waisak membawa kita semakin maju dan berkembang di dalam Buddha Dharma. Terima kasih. Salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam bahagia umat Buddha. Pada bulan Mei ini kita merayakan hari Trisuci Waisak. Kenapa disebut hari Trisuci Waisak? Karena memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama, lahirnya Bodhisattva Siddhartha di Taman Lumbini. Yang kedua, Bodhisattva Siddhartha mencapai kebuddhaan. Dan yang ketiga, Buddha mencapai Mahaparinibbana. Bapak, Ibu, rekan muda yang berbahagia, dalam kondisi saat ini kita tengah diserang wabah virus corona. Semoga wabah ini segera berakhir. Semoga hikmah Waisak mampu
menggetarkan agar kita umat Buddha dan seluruh bangsa manusia senantiasa selalu berbahagia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba kutip dari Dhammapada. Saya akan mengambil tema kesulitan terbesar dalam kehidupan manusia. Di sini yang saya bacakan adalah Buddha Waga bab 14 dan ayat 182. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu juga sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, mengapa dikatakan sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia? Dalam Nakasika Sutta, Sang Buddha mengumamakan debu yang di jarinya, di kukunya, itu dengan debu di alam semesta. Beliau bertanya kepada para biku, wahai para biku, banyak mana debu di ujung jariku dengan debu di alam semesta? Para biku menjawab, tentu Bante, lebih banyak debu di alam semesta. Demikian pula para biku, perbandingan makhluk yang lahir sebagai manusia itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan makhluk-makhluk di alam semesta ini. Begitu sulitnya untuk dilahirkan sebagai manusia. Kalau kita lihat secara biologi saja, waktu terjadi hubungan kelamin antara pria dan wanita, sel sperma yang tersembur di dalam rahim menuju rahim begitu banyak. Tetapi dari jutaan itu yang berhasil menembus sel telur hanya satu. Begitulah perjuangan makhluk untuk lahir sebagai manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kita akan lihat bagaimana sulitnya kehidupan manusia. Kita mungkin sering mendengar keluhan, sulit sekali mencari makan sekarang. Waduh, saya cuma punya motor, saya cuma punya mobil, saya cuma punya ini, punya itu saja. Wah, dalam kehidupan sekarang saya belum punya anak, saya belum punya harta yang begitu banyaknya. Orang menganggap itu sudah suatu kesulitan. Tetapi itu belum seberapa. Sulitnya kehidupan manusia jauh lebih berat dari itu. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia sulit. Sulit. Umur manusia sangat pendek dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai manusia pun kita terkadang sulit. Yang ketiga ini, sulit mendengarkan ajaran benar. Mengapa? Karena kalau mendengarkan ajaran benar itu rasanya seperti apa ya? Nggak enak, nggak menyenangkan. Betul. Mendengarkan ajakan-ajakan untuk berbuat jahat, berbuat salah, lebih menggiurkan daripada mendengarkan ajaran benar. Tetapi kita harus lihat terlebih dahulu bahwa mendengarkan ajaran benar itu punya manfaat yang banyak. Yang pertama, kita mendapatkan hal-hal yang belum pernah kita dengar. Jadi tentang ajaran dharma, tentang kebaikan, tentang sila, tentang berdana, tentang bermeditasi, mungkin kita belum mendengar. Tetapi
ketika ada yang mengabarkan Dharma, kita jadi mendengar, mendapatkan hal baru. Oh, meditasi seperti ini. Oh, dana seperti ini. Di pelan-pelan, kita pun akhirnya bisa mengamalkan. Romo, saya sudah mendengar, Romo. Nah, kalau kita sudah mendengar, tentu saja mendengarkan kedua, akhirnya jadi lebih jelas. Ya. Misalnya, kita mendengarkan tentang sila waktu sekolah dasar, waktu SD, akan meningkat ketika mendengarkan sila saat SMP, meningkat lagi saat SMA, meningkat lagi saat kuliah. Mungkin pokok bahasannya sama, sila, tetapi pengembangannya, oh silanya seperti begini. Jadi pengembangan sila akhirnya berkembang, dan pengertian kita tentang sila jadi lebih jelas. Kemudian tentang dana, kita pun akhirnya juga pahami, oh dana seperti itu. Lalu yang ketiga, lenyaplah keraguan-raguan yang kita miliki. Tadinya kita belum mendapatkan keyakinan terhadap ajaran Buddha, tentang cara-cara berbuat baik, tentang melaksanakan kemoralan, tentang kedermawanan, tentang semangat, tentang kesabaran. Nah, karena mendengarkan Dharma, karena rajin mendengarkan Dharma, akhirnya kita menghilangkan keraguan-raguan yang kita miliki. Kenapa? Wah, saya ragu akan ajaran ini. Nah, setelah mendengarkan Dharma, melihat orang lain, dan kita mempraktikkan, akhirnya hilang keraguan-raguan kita. Tentu saja, yang keempat, kita dapatkan pandangan benar dari mendengarkan Dharma tersebut. Jadi ada manfaatnya kan? Mendengarkan Dharma, akhirnya kita memiliki pandangan benar. Yang kelima, akhirnya batin tenang. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita senggangan waktu mendengarkan Dharma, kewihara, atau lewat media sosial, akhirnya kita pun akan memiliki manfaat tadi. Lalu, apa yang menyebabkan sulit munculnya seorang Buddha? Dalam kehidupan sekarang, dalam kapak sekarang, kita sangat beruntung. Karena apa? Karena pada kapak ini, karena pada masa ini, kita mendapatkan ajaran dari Sama Sambuddha, Buddha Gotama. Kalau tidak, apa bahayanya? Kita nggak bisa membedakan baik buruk perbuatan. Kita nggak mengenal Dharma. Oleh karenanya, 4 kesulitan tadi adalah yang memang sulit. Sulit-sulit yang tadi saya sampaikan sebelumnya, sulit nggak punya ini, nggak punya itu, belum seberapa sulit. Jadi, yang sulit adalah sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia, sulit kehidupan manusia, sulit mendengarkan ajaran benar, dan sulit munculnya Buddha. Kemudian akhirnya saya sebutkan bahwa kita sebagai umat Buddha bisa memetik manfaat kondisi saat ini. Semoga Waisak pada kesempatan kali ini membawa berkah buat kita semua. Selamat Hari Waisak.